Di seluruh transaksi diperlukan sebuah keterpercayaan. Di mana ketika kita ngomong keterpercayaan, maka keterpercayaan itu dapat dihasilkan oleh dua tipe atau dua proses. Proses yang pertama adalah proses autentikasi dan proses yang kedua adalah proses otorisasi. Saya Krisna Chandra. Selamat datang di Ideas by Privy. Let's talk about digital identity. Kalau kita ngomong sekarang, misalnya kita mau membuka rekening ke sebuah bank atau kita mau meminjam uang ke sebuah institusi keuangan. Pertama, ketika kita datang ke bank, kita akan bertemu dengan teller bank atau customer service. Nah, teller akan bertanya, Anda siapa? Jadi kita ngomong Anda siapa, kita memberikan identitas diri kita untuk membuktikan kita itu siapa. Ketika kita memberikan identitas, yang dilakukan oleh teller atau customer service adalah melakukan pengecekan identitas tersebut. Betul nggak nih namanya Krisna? Setelah dia melalui proses identifikasi atau autentikasi, dan memang betul itu adalah Krisna, maka pejabat bank atau pejabat institusi keuangan akan bertanya, baik Pak, Bapak butuh apa? Misalnya saya bilang, saya mau transfer atau saya mau minjam uang, saya mau melakukan suatu hal apapun. Maka saya akan disodorkan sebuah form dan saya harus mengisi form tersebut dan kemudian saya harus menandatangani form tersebut. Penandatanganan form tersebut merupakan bentuk autorisasi atau otorisasi atas tindakan yang saya akan lakukan. Nah, ketika saya menandatangani dokumen tersebut, biasanya kita akan dapat dua rangkap. Satu diambil oleh si institusi keuangan tersebut dan yang satu lagi akan disimpan oleh saya. Jadi ketika ada sebuah dispute atau sebuah ketidaksesuaian dengan transaksi tersebut dan masuk ke ranah hukum atau ke pengadilan atau masuk ke dispute resolution, maka kertas tersebut menjadi alat bukti netral yang dapat dijadikan alat bukti di sebuah persidangan. Itu kalau terjadinya di dunia analog atau di dunia fisik. Nah, bagaimana kalau ini terjadi di dunia digital seperti yang ada sekarang ini? Kita bertransaksi dengan menggunakan sistem elektronik yang menjadikan transaksi kita menjadi transaksi elektronik. Maka karena sama-sama namanya transaksi, definisi dari transaksi adalah sebuah perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, diperlukan dua proses tadi, yaitu autentikasi dan otorisasi. Nah, sekarang ketika kita misalnya ingin mengajukan pinjaman ke fintech, kita ingin membuka rekening secara online atau secara digital, maka step satu atau step pertama adalah kita membuktikan siapa kita atau melakukan autentikasi. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan pengisian data di sistem elektronik, kemudian mengambil selfie dengan teknologi liveness detection, sampai juga nanti melakukan pengecekan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan bahwa memang betul itu adalah orang yang memang berhak untuk melakukan pendaftaran atau melakukan peminjaman atas nama orang tersebut. Nah, setelah dibuktikan bahwa ini adalah Krisna atau dibuktikan adalah individu tersebut, baru kita melakukan yang namanya otorisasi, yaitu pembubuhan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Yang dimana tanda tangan tersertifikasi ini menjadi alat bukti netral yang dimana diselenggarakan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE. Nah, Privy di sini berperan sebagai PSRE atau Neutral Trusted Third Party, pihak ketiga netral terpercaya
yang dimana melindungi seluruh ekosistem digital dari proses autentikasi dan otorisasi. Bagaimana Privy ini bekerja sebagai PSRE? Privy sebagai PSRE yang sudah berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Digital sudah memiliki payung hukum yang lengkap, di mana sudah ada Undang-Undang ITE tahun 2008 yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik, yang dimana sudah dilakukan juga perubahan kedua melalui Undang-Undang 1 tentang revisi kedua perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2024, yang dimana undang-undang tersebut juga sudah mendetailkan apa saja layanan yang bisa diberikan oleh PSRI, seperti layanan tanda tangan elektronik tersertifikasi, layanan identitas digital, layanan pengiriman elektronik tercatat, layanan penanda waktu elektronik. Yang dimana layanan-layanan ini membuat ekosistem keterpercayaan yang di dunia digital semakin baik dan semakin nyata. Privy sebagai PSRE menerbitkan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik memberikan jaminan bahwa sistem elektronik memang betul bertransaksi dengan si pemegang sertifikat elektronik tersebut yang bernama Krishna misalnya. Sehingga apabila sertifikat elektronik tersebut bukan merupakan individu yang bertransaksi, maka Privy menjadi liable atau bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas transaksi elektronik tersebut. Privy menerbitkan sertifikat elektronik ini unik. Jadi masing-masing individu yang terregistrasi di Privy, satu orang satu sertifikat elektronik. Dan sertifikat elektronik ini tetap akan divalidasi secara berkala untuk memastikan keabsahan dari sertifikat elektronik tersebut. Selain dapat mengenali bahwa Krishna adalah Krishna, tapi Privy juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah Krishna ini terafiliasi oleh email krishna@privy.id. Apakah Krishna ini terafiliasi dengan nomor handphone 081234567889. Apakah Krishna ini login di handphone Android tipe sekian? Apakah Krishna ini menggunakan emulator? Apakah Krishna ini menggunakan virtual kamera? Nah, hal ini dapat dijadikan insight bagi pelaku atau industri keuangan untuk dapat memperkuat proses autentikasi dan proses otorisasi yang terjadi di sistem mereka masing-masing. Sehingga ekosistem keterpercayaan yang ada dapat terus makin tumbuh dengan baik. Ketika ada orang yang mengajukan pinjaman, ketika ada orang yang ingin membeli sesuatu, memang di dunia elektronik, maka memang betul orang itu adalah orang yang sah, orang yang berhak untuk melakukan pembelian tersebut. Privy sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik memang melakukan perlindungan kepada seluruh pihak yang melakukan transaksi elektronik. Kami melindungi pemegang sertifikat elektronik dalam melakukan transaksi elektronik. Kami juga melindungi pelaku usaha di industri keuangan tersebut. Sehingga masing-masing dari pihak ini memperoleh kenyamanan dalam melakukan transaksi elektronik. Di mana proses autorisasi dan proses autentikasi itu dilakukan di pihak netral ketiga terpercaya
di mana Privy bertindak dalam mengamankan seluruh transaksi yang ada di sistem elektronik. Jadi, bagi para pelaku industri keuangan yang menyelenggarakan layanan mereka di sistem elektronik, ada baiknya menggunakan Privy untuk menjaga keabsahan transaksi elektronik karena autentikasinya dan otorisasinya dilakukan di tempat netral ketiga terpercaya.